Selamat pagi saudara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR dan juga Badan Pertanahan Nasional akan menyelenggarakan gugus tugas reforma agraria atau yang disebut GTRA Summit 2023. Gugus tugas reforma agraria merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional yaitu reforma agraria. Lalu seperti apa persiapan Kementerian ATR BPN dalam pelaksanaan gugus tugas reforma agraria Summit 2023 yang akan digelar di Kepulauan Karimun dan apa saja isu pembahasannya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dalu Agung Darmawan. Pak Dalu, apa kabar Pak Dalu? Sehat ya Pak ya? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, Bapak ini berbicara tentang ada rencana begitu pelaksanaan gugus tugas reforma agraria Summit 2023 begitu ya Pak. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, boleh Bapak dijelaskan ke pemirsa kita sebenarnya dimaksud dengan reforma agraria itu apa? Kemudian gugus tugas ini tugasnya atau perannya seperti apa, ya, Pak Dalu? Ya, terima kasih Mbak Diana. Reforma agraria itu merupakan sebuah penataan kembali ya, struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Nah, yang berkeadilan ini melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses di dalam rangka kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, untuk mewujudkan reforma agraria ini ada sebuah lembaga, bentuk sebuah kelembagaan yang bisa mendorong agar reforma agraria ini bisa berhasil dan maksimal begitu ya. GTRA ini sebuah lembaga, sebuah wadah yang merupakan kumpulan dari berbagai stakeholders, berbagai kementerian, berbagai lembaga, pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota ya. Nah, kita harapkan karena di situ ada kumpulan berbagai lembaga ini bisa dan mampu berkolaborasi ya, untuk menuntaskan berbagai persoalan reforma agraria. Nah, karena saya sebutkan tadi di situ ada unsur penataan aset, ya. Yang kedua penataan akses. Nah, ini yang ketiga Mbak, karena menata aset itu di situ penuh dengan permasalahan yang kompleks, ya, konflik agraria yang cukup kompleks. Maka gugus tugas reforma agraria itu juga salah satunya mendorong, memfasilitasi agar penyelesaian konflik sengketa agraria itu bisa berhasil, bisa tuntas. Sehingga secara umum kita pastikan bahwa GTRA ini harus mampu menata aset, menata akses dan menyelesaikan konflik agraria. Dan semuanya itu untuk kemakmuran masyarakat begitu ya Pak ya? Iya. Dan memang di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk persoalan agraria itu permasalahan yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh ATR BPN sendiri begitu ya Pak, lintas sektor bahkan lintas kementerian juga ya Pak ya, lembaga-lembaga di daerah. Nah, kalau sejauh ini Pak, bagaimana peran yang sudah dijalankan dari gugus tugas reforma agraria dan ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia pastinya ya Pak ya? Betul Mbak. Jadi GTRA ini kita dorong agar dapat dibentuk seluruh wilayah Indonesia. Dan berbagai praktek yang sudah ada, GTRA ini mampu menjalankan fungsi tersebut, ketiga hal tersebut ya. Nah, namun demikian kita juga mengakui bahwa banyak GTRA yang belum maksimal bekerjanya ya. Sehingga kita harus memberikan wacana, memberikan contoh-contoh yang baik terkait dengan optimalisasi GTRA ini. Nah, termasuk nanti kita di Karimun kita akan menyelenggarakan GTRA Summit, itu bagian dari pembelajaran agar GTRA di daerah itu bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kita coba ingin mendorong merevitalisasi GTRA ya Mbak ya. Salah satunya adalah kita akan memanfaatkan ya, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan, GTRA ini harus sinergis, harus berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya, digital ya. Dengan demikian maka peran dari para GTRA baik di pusat, provinsi maupun di daerah itu
apabila memanfaatkan teknologi informasi yang menggambarkan spasial data gitu ya, itu akan dimanfaatkan bersama-sama. Kita coba di pusat sudah kita bikin Bumi GTRA. Bumi GTRA. Ya, itu bagian dari transformasi digital. Nah, itu kita harapkan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah ya, baik provinsi maupun pusat untuk menyelesaikan yang tadi saya sebutkan 3 hal tadi. Bumi GTRA ini pemetaan asetnya ya Pak ya? Iya, itu menampilkan berbagai spasial dari penataan aset maupun aksesnya. Jadi kedua-duanya terlihat itu. Iya, karena memang reforma agraria ini merupakan salah satu proyek strategis nasional gitu ya Pak ya, yang benar-benar dinantikan oleh masyarakat, juga dipantau langsung oleh Presiden ini supaya semua targetnya bisa tercapai begitu. Sangat berat sekali pastinya ya Pak ya. Ya, ini reforma agraria ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat kompleks, strategis, tapi akan menentukan dan kita harus hadir ya, negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria ini. Iya, dan ini gugus tugas reforma agraria summit gitu ya. Ini bukan tahun yang pertama ya Pak ya diselenggarakan. Tahun kedua Mbak. Tahun kedua. Ya. Yang sebelumnya di Wakatobi. Oke, dan ini akan diselenggarakan di Karimun ya Pak ya. Ini apa sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan summitnya ini Pak? Kita menyadari Mbak Diana terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan konflik ya. Ada 4 subtema yang akan kita rumuskan di dalam GTRA Summit di Karimun nanti. Yang pertama berkaitan dengan kita mengamankan aset. Mengamankan aset. Aset artinya itu merupakan barang milik negara. BUMN, BUMD, BMN, BMD ya. Jadi tanah-tanah yang sudah masuk menjadi aset kekayaan negara. Itu harus kita jaga, kita harus selesaikan persoalan-persoalannya. Yang kedua berkaitan dengan pemukiman di atas air. Ya, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar. Itu juga ada persoalan-persoalan yang harus kita rumuskan. Penyelesaiannya seperti apa. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan tanah transmigrasi. Tanah transmigrasi. Ya, transmigrasi sudah booming sejak lama, tapi masih menyisakan masalah-masalah yang memang harus segera kita tuntaskan. Banyak persoalan di situ. Dan yang keempat, itu berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan. Mbak Diana pasti dengar ya, masyarakat yang menghuni di kawasan hutan. Sudah bertahun-tahun, itu harus kita coba rumuskan penyelesaiannya seperti apa. Nah, di GTRA Summit 2023 ingin merumuskan, kemudian membuat agenda aksi, rencana aksi, ya, sejauh mana nanti kita bisa lakukan di beberapa tahun mendatang. 4 hal pokok ini menurut kita itu menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk mendorong agar reforma agraria di Indonesia bisa berhasil. Kapan rencananya Pak penyelenggaraan dari GTRA Summit? Tanggal 29 sampai 31 Agustus. 29 sampai 31. Jadi minggu depan. Baik, ya nanti kita juga ingin sekali Pak untuk membahas lebih dalam lagi terkait 4 isu yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2023 di segmen selanjutnya ya Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dalu Agung Darmawan. Tadi di segmen 1 juga sudah disebutkan akan ada 4 topik besar ya Pak ya yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2023. Ini salah satunya adalah legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan juga pulau kecil terluar. Karena memang di Indonesia kita masih mendapatnya ada banyak sekali masyarakat yang tinggal di atas air begitu ya Pak ya. Mungkin bisa diberikan contohnya di mana Pak, dan juga ini seperti apa penguatan skema legalisasinya nanti Pak? Ya betul Mbak, jadi pemukiman di atas air, kemudian pulau-pulau kecil, pulau terluar itu menjadi bagian pembahasan nanti di GTRA Summit tahun ini. Yang pertama isunya adalah bagaimana masyarakat di sekitar wilayah itu, ya, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional harus diberdayakan, ya. Itu isu utama yang harus kita dorong dengan berkolaborasi berbagai stakeholders. Masyarakat di sana harus kita dorong dengan pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat.
Yang kedua, di sana pasti ada mangrove, ya. Mangrove ini harus kita fungsikan, ya, baik lingkungan, sosial, ekonominya harus kita fungsikan dengan atau melalui instrumen tata ruang, ya. Ini harus kita pastikan sehingga tanaman mangrove itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, kita harus memastikan, Mbak Diana, terkait dengan wilayah-wilayah itu dengan cara apa? Dengan pendekatan yang lebih modern, dengan melalui kadaster laut, ya. Itu juga bagian dari hal yang terpenting untuk kita dorong agar spasial dari berbagai data itu bisa kita tampilkan. Dan yang ketiga, kita pasti dengan Kementerian KKP, ya, kita akan berkolaborasi dengan kuat, ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Tugas fungsi kami dalam proses pendaftaran tanah dari KKP itu akan memberikan izin, ya, terkait dengan pemanfaatan tanah di seputar kawasan pesisir. Nah, kebetulan di Kepulauan Riau ini banyak sekali, hampir ya, Pak, ya? Hampir di setiap kabupaten itu banyak wilayah yang memang harus kita kita perhatikan, ya, kita perhatikan karena di sana banyak masyarakat yang menghuni di atas air, ya, permukaan air, dan mereka harus kita perhatikan. Indonesia itu terdiri dari beribu pulau, ya. Benar. Ini harus kita pastikan sehingga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persoalan ini harus kita pastikan. Makanya di dalam GTRA Summit ke depan ini kita harapkan rumusan-rumusan itu bisa kita susun bersama. Itu, Mbak, kira-kira. Baik, masyarakat pesisir Ya. juga memiliki hak untuk hidup yang layak, Betul. gitu ya, Pak, ya. Seperti masyarakat yang pada umumnya tinggal di daratan begitu. Iya, Dan iya. ini adalah salah satu bukti peran pemerintah hadir untuk mereka. Harus hadir, Mbak. Baik, dan ini juga ada isu yang kedua yang akan dibahas mengenai resolusi penyelesaian konflik agraria nih, Pak. Ini adalah bahasannya sangat hangat, ya, Pak, ya, tentang Ya. aset BMN, Nah. BMD, BUMN, BUMD yang telah dikuasai oleh masyarakat. Ini pastinya pelik sekali nih, Pak. Ya, kalau kita bicara aset itu dalam pengertian aset yang sudah secara legal itu milik dari badan usaha milik negara, BUMD, gitu ya, daerah. Kemudian ada barang milik negara, ada barang milik daerah. Oke. Itu ada 4 entitas yang kita sebut sebagai aset. Nah, faktanya di beberapa tempat itu dikuasai oleh masyarakat, ya, dengan etikat baik. Nah, tentunya hal semacam ini harus kita utamakan, ya. Atau memang betul-betul akan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang menguasai itu. Jadi ini harus kita pastikan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, ini yang seringkali konflik di seputar tanah aset itu harus segera kita tuntaskan lah. Kalau memang itu sudah menjadi kalimatnya menjadi etikat baik, gitu ya, kita rumuskan nanti seperti apa. Itu harus kita utamakan. Yang kedua, Mbak, wilayah aset itu ada di seluruh Indonesia, ya, di kabupaten sampai kabupaten di berbagai pelosok, ya. Nah, ini harus kita lakukan identifikasi, inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, IP4T. Sehingga kita tuh tahu persis data aset yang dikuasai masyarakat maupun yang tidak, yang sudah aman, yang sudah clear and clean. Sehingga kita akan mudah dengan cara demikian, kita akan mudah untuk menyelesaikan di mana sih masalah-masalah itu berada, ya. Sehingga tadi saya sampaikan, GTRA itu akan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu, ya. Yang ketiga, nanti coba kita bantuan teknologi informasi, ya, spasialkan seluruh bidang tanah yang ada di dalam aset dan menjadi persoalan-persoalan. Dan yang keempat, nah ini, Mbak, jadi karena ini bagian dari pemerintah, kita harus hadir di tengah-tengah persoalan itu karena itu asetnya pemerintah, ya, bukan asetnya orang lain. Aset pemerintah yang kemungkinan pada saat itu tidak dijaga, belum dijaga, ya, karena persoalan administrasi, sehingga administrasinya belum bagus, dikuasai oleh masyarakat. Nah, saya juga
pesan ini karena banyaknya aset yang seperti itu, maka pengendalian, pengamanan aset-aset yang sudah clear and clean itu harus dijaga, harus diamankan ya oleh pemerintah, kementerian, lembaga maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Ini harus dijaga betul aset-aset itu karena itu menjadi kekayaan dari entitas negara dan ya pemanfaatan dimanfaatkan, dikerjasamakan banyak sekali ya mekanisme untuk memanfaatkan itu. Iya, dan kita juga pernah mendengar ada success story begitu ya Pak ya. Penyelesaian sengketa ini kalau tidak salah di Blora itu seperti apa Pak penyelesaiannya? Ya, karena kasusnya kalau tidak salah cukup ini besar. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan semacam itu, kemarin Bapak Menteri membuat skema penyelesaian terkait dengan penguasaan tanah di aset tersebut. Nah kebetulan di Blora itu merupakan asetnya pemerintah Kabupaten Blora, yang ternyata di lapangan dihuni oleh masyarakat sejak tahun 1947 lah, jadi cukup lama. Nah apa skemanya? Pemerintah daerah diberikan HPL, hak pengelolaan. Hak pengelolaan, hak pengelolaan. Kemudian masyarakat itu diberikan hak yang HGB gitu ya. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Jadi ini semacam penyelesaian, pola penyelesaian yang bisa kita lakukan agar pemerintah daerah tidak kehilangan asetnya, tetapi masyarakat juga bisa memanfaatkan tanah itu. Gitu. Nah ini bagian dari pola kerja GTRA yang ada di daerah. Itu melibatkan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, ya, instansi terkait termasuk BPN dan tentu saja para aparat penegak hukum untuk mengawal proses ini agar bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan sebuah success story yang cukup monumental gitu ya, karena itu seharusnya bisa dimanfaatkan di tempat lain. Mudah-mudahan ini bisa melalui GTRA Summit nanti bisa kita rumuskan hal semacam itulah. Menyelesaikan hal yang sama di daerah lain ya Pak ya, dan artinya juga di sini pastinya juga berharap masyarakat bisa dengan legowo juga ya Pak ya menerima bahwa memang ini adalah aset milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara begitu ya Pak ya. Tapi di sini negara juga hadir memberikan tadi hak guna bangunan begitu ya untuk masyarakat. Ini juga masih ada isu-isu lain ya Pak ya terkait tanah transmigrasi. Kita ingin membahasnya ya Pak di segmen selanjutnya. Dan saudara, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di bincang kita masih bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dalu Agung Darmawan. Bapak tadi sudah ada 2 isu yang akan dibahas di GTRA Summit 2023. Ini masih menyisakan 2 isu lagi, yaitu tanah transmigrasi dan juga percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi. Ini seperti apa Pak? Jadi objek tanah transmigrasi itu merupakan bagian dari legalisasi aset yang merupakan objek yang menjadi target kita yang 9 juta hektar. Kita punya target reforma agraria itu 9 juta hektar. Salah satunya adalah legalisasi aset tanah transmigrasi. Nah targetnya kurang lebih ada 600.000 hektar. Nah kita saat ini baru bisa menyelesaikan kurang lebih 24%. Ya. Kenapa Pak? Masih apa kendalanya? Ini harus kita bahas ini. Yang pertama ternyata banyak tanah transmigrasi itu yang dikuasai masyarakat, ya, kemudian juga masuk dalam kawasan hutan, gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan HGU swasta maupun berkaitan dengan aspek lain, ya, aspek sosial yang ada di masyarakat, ya. Nah, ini persoalan-persoalan itu. Nah, memang karena transmigrasi itu juga melakukan program nasional, ya. Hampir sampai saat ini, maka ini harus kita dorong agar masyarakat yang sudah bertransmigrasi itu mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Yang pertama, Mbak, yang harus kita lakukan di dalam menata ya tanah-tanah transmigrasi ini, yang pertama adalah berkaitan dengan data. Ya.
data tanah migrasi ini harus clear. Ya, kita harus sepakat nanti ya dengan teman-teman transmigrasi ya di Kementerian Desa Transmigrasi untuk kita lakukan identifikasi yang berkaitan penguasaan pemilikan, penggunaan pemanfaatan tanah yang ada di saat ini. Yang kedua, kita coba nanti kita lagi-lagi kita minta bantuan teknologi untuk membuatkan spasial data itu. Karena dengan begitu kita akan mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, selanjutnya pasti untuk menyelesaikan ini kami punya rekan-rekan di daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten, di BPN provinsi maupun kabupaten untuk mengidentifikasi ya, menginventarisasi masyarakat nanti bersama dengan dinas transmigrasi di masing-masing kabupaten untuk mengidentifikasi masyarakat yang memang terdapat atau beberapa hal yang menjadi persoalan ini. Masyarakat transmigrasi yang belum mendapatkan sertifikatnya di mana, lokasinya di mana, itu bisa kita identifikasi. Nah, dengan demikian, Mbak, kita harus kolaborasi dengan Kementerian Desa Transmigrasi untuk memastikan yang penting datanya. Datanya harus kita pastikan. Karena kalau tidak, maka ya kesalahan subjek, kesalahan objek yang akan terjadi. Itu sesuatu yang harus kita. Ya, sehingga legalisasi lahan transmigrasi ini bisa clear begitu ya Pak ya, dan masyarakat bisa memanfaatkan lahan transmigrasi yang diberikan secara maksimal untuk kesejahteraan mereka. Betul. Begitu. Ya, baik. Dan ini juga untuk yang isu keempat ini tentang redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan. Kenapa Pak diangkat, Pak? Jadi gini, Mbak. Tadi saya bicara mengenai legalisasi aset tanah transmigrasi. Satunya lagi itu ada legalisasi aset melalui PTSR. Ini yang sudah kita, Mbak Diana pasti juga dengar sertifikasi di rumah itu mungkin lewat PTSR. Iya. Bagian lain, Mbak, itu ada objek reforma agraria yang kita lakukan, kita selesaikan melalui redistribusi tanah. Iya. Salah satunya adalah tanah dari pelepasan kawasan hutan. Kita punya target 4,1 juta hektar. Nah, karena ini merupakan pelepasan dari kawasan hutan, maka kami harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian KLHK. Ya, harus sudah di APL-kan area penggunaan lain. Yeah. Nah, setelah itu baru kita pekerjaan BPN ini mendistribusikan kepada masyarakat. Nah, ini pekerjaan yang sangat kompleks ya, karena kita baru selesaikan dari 1,6 APL yang sudah disampaikan oleh Kementerian KLHK, kita baru lakukan redistribusi sebanyak ya kurang lebih 9%, Mbak. Sangat rendah. Nah, ini banyak sekali persoalan yang harus kita samakan persepsi dengan KLHK. Nah, dengan demikian maka kita berharap di dalam GTRA Summit nanti ada sebuah rumusan-rumusan penting agar tanah yang sudah di-APL-kan tadi merupakan tanah-tanah yang memang betul-betul diinginkan oleh masyarakat. Apakah itu digunakan untuk pemukiman atau untuk ladang, ya, untuk usaha. Sehingga itu bisa dengan mudah teman-teman kita yang ada di daerah itu bisa melakukan redistribusi tanah terkait dengan tanah-tanah tersebut. Ya. Yang kedua, dari 1,6 itu, karena yang baru kita lakukan redistribusi tanah kurang lebih ada 300.000 hektar atau 9% tadi, itu masih ada 1,3 juta yang nggak harus kita identifikasi. Saya ngajak teman-teman agar 1,3 ini yang tersebar di seluruh daerah itu bisa kita lakukan IP4T. Ya. Bahasa saya, Mbak, itu agar ya kita para petugas ini bareng-bareng ke lokasi di mana APL itu berada. Karena dengan kolokasi kita akan tahu di situ ada masyarakatnya atau tidak, ya, di situ digunakan untuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya apabila itu belum bisa kita redistribusikan karena berbagai hal, misalnya kelerengannya tinggi, ya, misalnya itu berbentuk badan air sudah menjadi infrastruktur umum, ya, maka akan kita berikan nomor identifikasi bidang NIB, sehingga dengan demikian bidang-bidang tanah APL tadi sudah bisa kita daftarkan.
Jadi itu kira-kira langkah-langkah yang akan kita tuju ke depan agar redistribusi dari tanah pelepasan kawasan hutan itu kalau memang belum bisa diredistribusikan, diberikan haknya kepada masyarakat, paling tidak sudah terdaftar dengan diberikan NIP tadi. Nah, itu langkah-langkah yang mudah-mudahan itu bisa kita rumuskan dalam. Iya, melihat kompleksitasnya memang setidaknya semua pihak harus duduk bersama ya Pak dalam GTRA Summit ini. Ini adalah pentingnya pelaksanaan GTRA Summit yang akan diselenggarakan di akhir Agustus ini. Ini nanti kira-kira Bapak Presiden akan datang Pak? Ini persoalan reforma agraria ini persoalan yang sangat sangat serius, sangat kompleks ya. Kita berharap Bapak Presiden bisa hadir karena dengan kehadiran Bapak Presiden itu akan memberikan energi, memberikan kekuatan agar GTRA yang kita bentuk di seluruh wilayah itu bisa bekerja dengan maksimal. Karena seluruh gubernur kita undang, Pak. Ya, seluruh gubernur, seluruh Kakanwil yang ada di daerah itu kita undang. Kita ingin menyamakan persepsi, merasakan betul bahwa ternyata konflik itu ada. Ya, sehingga dengan demikian maka betul-betul kita berharap Bapak Presiden bisa hadir di Karimun nanti. Dan hasil akhirnya akan ada sebuah deklarasi begitu ya Pak? Betul. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan tadi merupakan butir-butir dari apa yang sudah kita lakukan sebulan yang lalu. Kita melaksanakan webinar. Juga menyangkut 4 hal itu. Ya. Kemudian kemarin kita juga laksanakan pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas hal itu. Nah, kita coba rumuskan draft itu, mudah-mudahan nanti bisa selesai di Karimun, bisa ditandai oleh Bapak Menteri. Baik, ya terima kasih banyak Bapak. Ini semoga nanti berlangsung dengan lancar ya Pak ya. Juga semoga semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Bapak Dalu Agung Darmawan atas informasinya. Sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Mbak Diana. Dan pemirsa, demikian bincang kita kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.